Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan sampai saat ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Laila Hafani Rambe dan teman-teman saya Melisa Preti Saragi, Leni Marlina Boru Tarigan, dan Bulan Kurnia Denti. Stay tune dan selamat menyaksikan video dari kami. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling di sekolah untuk memperkenalkan kehidupan baru siswa di lingkungan sekolah yang baru, yang biasanya layanan orientasi ini diberikan dalam masa orientasi sekolah atau MOS bagi siswa baru pada awal tahun ajaran sebelum proses belajar mengajar dimulai. Secara umum dapat dimaknai bahwa orientasi berarti ke depan atau ke arah yang baru. Dalam hal ini berarti layanan orientasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk memberikan hal-hal yang kemungkinan tingkah laku yang akan ditampilkannya ke depan. Adapun tujuan layanan orientasi yaitu yang pertama untuk membantu individu agar memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang penting dari suasana yang baru saja dijumpainya. Yang kedua untuk membantu individu agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat timbul apabila individu tidak memahami situasi atau lingkungannya yang baru. Kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling kepada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Layanan informasi merupakan salah satu layanan yang sangat penting dilaksanakan, mengingat tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan layanan orientasi. Oleh karena itu, seorang konselor dapat memberikan layanan informasi. Setiap orang membutuhkan informasi. Dengan informasi, setiap individu mendapatkan berbagai kondisi tentang sesuatu, sehingga dengan informasi itu, individu mendapatkan berbagai hal untuk menambah wawasan, pemahaman yang lebih mantap. Adapun tujuan dari layanan ini yaitu yang pertama, mengembangkan pandangan yang luas dan realistis mengenai kesempatan-kesempatan dan masalah-masalah kehidupan pada setiap tingkatan pendidikan. Yang kedua yaitu menciptakan kesadaran akan kebutuhan dan keinginan yang aktif untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai pendidikan, pekerjaan, dan sosial pribadi. Yang ketiga, mengembangkan ruang lingkup yang luas mengenai kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan sosial budaya. Yang keempat, membantu siswa untuk menguasai teknik memperoleh dan menafsirkan informasi agar siswa semakin maju dalam mengarahkan dan memimpin dirinya sendiri. Ketiga adalah layanan konten. Layanan konten atau layanan penguasaan konten adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Tujuan dari layanan penguasaan konten ini adalah dikuasainya suatu konten tertentu. Konten merupakan suatu unit materi yang menjadi pokok bahasan yang dikembangkan oleh guru, pembimbing, dan dijalani oleh siswa. Contohnya yaitu, dalam proses pembelajaran yang efektif di sekolah, tidak semua siswa mampu mengoptimalkan kemampuan belajarnya dengan baik. Maka diperlukan guru pembimbing untuk memberikan informasi tentang layanan penguasaan konten atau pembelajaran untuk memberi bantuan kepada siswa berkenaan dengan pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan komunikatif antara bimbingan dan konseling dengan siswa, berhubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa. Tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran yaitu diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Sedangkan tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran yaitu mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan data ataupun kerelaan siswa untuk hadir bersama guru pembimbing atau konselor dalam wawancara tatap muka guna membantu siswa yang ada dalam permasalahan untuk mengenal apa yang menjadi masalahnya, kekuatan dirinya untuk mencari solusi atas setiap masalahnya. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa layanan konseling individu adalah merupakan salah satu pemberian bantuan secara perorangan dan secara langsung. Dalam cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara face-to-face relationship atau hubungan muka ke muka atau hubungan empat mata antara konselor dengan individu yang terjadi ketika seorang konselor bertemu secara pribadi dengan klien untuk tujuan konseling. Adapun tujuan umum konseling perorangan atau individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan inferioritasnya. Kemudian, membantu dalam mengkoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok menurut Prayitno adalah layanan yang membahas topik-topik berkenaan dengan perlunya mengambil keputusan untuk berbagai hal yang penting secara kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada klien secara kelompok dengan jumlah anggota kelompok berkisar antara 10 sampai dengan 15 orang. Dalam pelaksanaannya, bimbingan kelompok dipimpin oleh satu orang konselor yang telah terampil dalam memimpin kegiatan kelompok. Oleh karena itu, seorang calon konselor harus benar-benar mempelajari dan mendalami pelaksanaan layanan bimbingan kelompok agar pelaksanaan yang profesional benar-benar terwujud secara utuh. Adapun tujuan dari layanan bimbingan kelompok yaitu memberikan kesempatan kepada siswa belajar hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial, memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan kelompok, dan bimbingan secara kelompok lebih ekonomis daripada melalui kegiatan bimbingan individual. Dan untuk melaksanaan layanan bimbingan individu secara lebih efektif. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan guna mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh peserta didik atau beberapa siswa. Sehingga melalui layanan konseling kelompok ini, dengan bantuan konselor, peserta didik yang mengalami masalah yang sama tersebut dapat saling memberikan masukan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut. Tujuan layanan konseling kelompok ialah memberikan kesempatan bagi siswa agar belajar hal-hal yang penting dan yang berguna bagi pengarahan dirinya yang berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah pribadi, dan masalah sosial. Layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Secara umum, tujuan layanan bimbingan belajar ialah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal, sehingga tidak menghambat perkembangan siswa. Siswa yang perkembangannya terlambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Secara khusus, dapat diketahui bahwa bimbingan belajar bertujuan agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar, serta siswa dapat mandiri dalam belajar. Kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan yaitu, dengan adanya bimbingan dan konseling, diharapkan dapat memberikan solusi bagi peserta didik di sekolah agar peserta didik menjadi lebih baik dari segi perilakunya. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan pengawas.